Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekanku semuanya, mahasiswa STISTIKOM dan Universitas Tikom yang mengambil mata kuliah ekonomi kreatif. Saya sapa dulu rekan-rekanku semuanya, apa kabarnya pada kali ini? Saya berharap semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah Pak Jailani di sini juga dalam keadaan sehat, sehingga dapat bertemu melalui tatap maya, melalui kuliah hybrid daring, untuk menyampaikan perkuliahan mata kuliah ekonomi kreatif yang pada kesempatan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang peran perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sebelum kami memulai, kami perlu sampaikan bagaimana untuk ujian tengah semester kemarin kira-kira. Semoga mendapat nilai yang terbaik seperti yang diharapkan. Ada beberapa mahasiswa yang komplain, jadi dosen itu memberikan soal dan kunci jawaban di sistem bisi akad. Nah, si akad yang mengacak. Kalau komplain nilainya tidak sesuai atau jawabannya sama, saya tidak bisa jawab. Karena sesuai tugas kami memberikan bank soal berikut kunci jawabannya. Itu nggih, mohon dimengerti rekan-rekanku semuanya. Baik rekan-rekanku, untuk menyingkat waktu kita langsung mulai pada pembahasan untuk pertemuan yang ke-9 mata kuliah ekonomi kreatif, yang pada kesempatan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang peran perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Seperti biasa, sebelum kami menyampaikan materi pokok bahasan, kami perlu sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari kita mempelajari bab ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena terus terang, peran dari mahasiswa dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini tidak hanya dipahami sebagai kebebasan dalam mencari ilmu ataupun mengikuti materi perkuliahan, tapi perannya seperti apa? Karena kan perlu memahami. Dalam kaitannya kita berperan untuk mengembangkan atau menumbuhkan industri kreatif. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti dan memahami peran. Kalau pertama tadi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu apa sih? Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menyadari peran sebagai sivitas akademika dalam pengembangan ilmu di masyarakat. Rekan-rekan punya bekal ilmu, ada ilmu manajemen, ada ilmu kewirausahaan, bagaimana itu diaplikasikan dalam masyarakat, lebih kecil di lingkungan saudara sendiri. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan dapat berperan secara aktif dalam mengembangkan ilmunya guna pengembangan ekonomi kreatif. Apalagi rekan-rekan mahasiswa yang dari desain grafis misalnya, membantu UKM, membuatkan desain bungkusnya misalnya, dan lain sebagainya. Itu rekan-rekanku terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang peran perguruan tinggi. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi itu mengamanatkan bahwa perguruan tinggi dengan tridharma perguruan tinggi itu suatu kewajiban.
Jadi kalau ada perguruan tinggi hanya mengandalkan pengajaran saja juga tidak pas. Perguruan tinggi hanya pengabdian saja juga tidak pas. Tiga-tiganya harus dapat dilaksanakan. Sehingga kalau perguruan tinggi mempunyai kewajiban, yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Undang-undang mengamanatkan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi terdiri dari berbagai stakeholder. Ada mahasiswa, ada tenaga pendidik, ada tenaga pengajar, ada pimpinan, manajemen, ada pengelola, baik itu swasta maupun negeri. Kalau negeri mestinya pemerintah, kalau swasta adalah yayasan yang mengelola pendidikan tinggi. Nah, kalau pendidikan tinggi punya kewajiban dalam tridharma perguruan tinggi, di mana tridharma terdiri dari penelitian, pengabdian maupun pengajaran, ini suatu kewajiban. Kalau hukum kewajiban itu hukumnya gimana kira-kira? Kewajiban itu harus dijalankan. Kalau kewajiban tidak dijalankan, kita melanggar. Kalau bahasa agama Islam, kewajiban itu yang namanya wajib harus dijalankan apapun konsekuensinya. Nek dijalankan berarti kita bisa. Nah, rekan-rekan yang kami banggakan, yang kami hormati, selain itu ada program pemerintah dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana di situ ada standar-standarnya. Ada 8 standar. Salah satunya standarnya adalah mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan sosialisasi, melakukan interaksi kepada masyarakat. Yang namanya masyarakat itu bentuknya macamnya bermacam-macam. Kalau dalam konsep MBKM standarnya jelas. Akreditasi perguruan tinggi itu bisa baik, akreditasi perguruan tinggi bisa naik kalau kontribusi sosialisasi maupun interaksi dengan masyarakat baik. Bahkan di sana dikatakan dosen itu harus banyak berkegiatan di luar, baik dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dengan kelompok-kelompok dunia usaha. Agar apa? Apa yang disampaikan dosen kepada mahasiswa itu punya referensi praktek di masyarakat. Agar ilmu yang dikembangkan di kelas, di kampus bisa diaplikasikan di masyarakat. Nah, 2 poin ini yang mendasari bahwa perguruan tinggi punya kewajiban, punya tanggung jawab yang strategis dalam pengembangan dunia usaha dan dunia industri. Ini kewajiban. Disinilah kemudian Pak Jalani salah satu pokok bahasan tentang ekonomi kreatif menempatkan salah satu poin bahasannya adalah peran perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan tentang tridharma perguruan tinggi. Kemudian kalau di MBKM lebih spesifik, harus bagaimana toh dosen, harus bagaimana toh mahasiswa, harus bagaimana toh institusi perguruan tinggi terhadap masyarakat, dalam hal ini dunia usaha maupun dunia industri. Itu rekan-rekan terkait dengan pembukaan yang mendasari, yang melatar belakangi bahwa perguruan tinggi punya kewajiban, punya tanggung jawab dalam pengembangan dunia industri maupun dunia usaha itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 maupun MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Mahasiswa jangan hanya memahami MBKM itu sebagai belajar diberi leluasaan, belajar tidak harus di kelas, tidak begitu.
Lalu bagaimana saudara bisa mengaplikasikan mengaplikasikan ilmu saudara terhadap dunia usaha dan dunia industri. Sebelum kami melanjutkan, kira-kira ada pertanyaan? Silakan, monggo. Rekan-rekan semuanya, monggo. Saya beri waktu. Kalau tidak ada, bisa dilanjut. Peran perguruan tinggi dalam mengembangkan ekonomi kreatif itu seperti apa sih? Apakah pelaku usahanya diajak ke kampus? Atau mungkin kita berkolaborasi, kita yang datang ke tempat pelaku usaha akan kita bicarakan lebih mendalam. Peran perguruan tinggi dalam mengembangkan industri kreatif dilakukan dengan bagaimana mengoptimalkan tridharma perguruan tinggi tersebut. Ya pendidikan, pengajaran, ya pengabdian masyarakat, yang penelitian itu diarahkan untuk mampu meningkatkan, mampu mengembangkan industri kreatif. Ini tidak harus merugikan perguruan tinggi, tapi semua saling bahu-membahu menjadi satu teamwork yang baik. Perguruan tinggi juga mendapatkan manfaat, pelaku usaha juga mendapat manfaat. Karena apa? Standar akreditasi kualitas dari institusi perguruan tinggi itu variabelnya ya bagaimana tridharma perguruan tinggi itu berperan dalam pengembangan institusi perguruan tinggi. Dengan demikian kalau kita melihat akreditasi perguruan tinggi mudah menjadi baik, sangat baik, madu unggul itu peran tridharma ini selalu ikut karena ini amanat undang-undang. Nah, bagaimana memerankan perguruan tinggi institusi kepada dunia usaha dan dunia industri? Dalam hal ini Dudi yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama langkahnya adalah komitmen dari stakeholder atau entitas akademia semuanya. Ya dosen, tenaga pendidiknya, ya adminnya, ya pimpinannya, ya yayasan atau pengelolanya. Kalau perguruan tinggi negeri misalnya pengelolanya pemerintah, ini punya komitmen yang sama. Membangun komitmen dalam rangka untuk implementasi tridharma perguruan tinggi. Dosen, mahasiswa, pengelola ini menjadi satu tim yang kuat, komitmennya sama, perannya saja beda-beda. Saya mencontohkan seandainya kita membentuk tim sepak bola itu sama, komitmennya sama, perannya bisa jadi penyerang, bisa jadi back, bisa jadi kiper, atau bahkan bisa jadi manajernya. Nah, ini satu keinginan, satu komitmen. Tujuannya bagaimana kita bisa mengembangkan dunia usaha dan dunia industri, khususnya sektor ekonomi kreatif. Ini kerja kolaboratif strategis yang sama-sama menguntungkan. Perguruan tinggi juga mempunyai keuntungan dalam rangka akreditasi, dalam rangka amanat tridharma, dalam rangka amanat MBKM. Dunia industri, dunia usaha dan dunia industri juga punya manfaat, khususnya ekonomi kreatif. Nah, pengembangan ekonomi kreatif dalam masyarakat, dunia industri, dunia usaha dan dunia industri, dari perguruan tinggi kita tidak melapas luas dari tridharma tridharma perguruan tinggi, yaitu dharma pendidikan atau pengajaran, dharma penelitian, dan dharma pengabdian. Realnya seperti apa? Dharma pendidikan atau pengajaran. Konsep real dalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang mampu untuk bermanfaat, yang mampu untuk dimanfaatkan guna pengembangan dunia usaha dan dunia industri. Tidak hanya melulu untuk teknik,
IT misalnya, dari rekan-rekan yang di jurusan teknik. Tetapi bagaimana sosial dan humaniora ini juga penting. Social engineering, rekayasa sosial ini penting. Teknologi yang bagus, modal yang kuat, kalau tidak didukung oleh modal sosial yang baik, juga nggak akan berarti dengan baik. Skillnya bagus, tetapi mentalnya tidak jujur misalnya. Skillnya bagus, tapi disiplinnya rendah. Artinya apa? Pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri tidak hanya mengurus pada yang teknis-teknis saja. Tidak hanya teknologi IT misalnya. Tidak hanya teknologi produksi misalnya. Sekarang bagaimana produksi hijau, green product. Tapi bagaimana sosial humaniora ini juga penting. Bagaimana toleransi kita sebagai orang Indonesia. Bagaimana saling menghargai. Bagaimana saling tolong-menolong. Itu modal-modal sosial yang mungkin bagi sebagian kelompok masyarakat sudah nggak begitu usum. Karena sudah terbiasa. Taunya modal ya modal teknologi, modal mesin, modal material, modal uang. Nah, ini pengajaran dan pendidikan di perguruan tinggi ini bisa diaplikasikan pada masyarakat. Misalnya memberikan pendampingan untuk capacity building, pendampingan untuk peningkatan kapasitas. Ini penting. Ketika masih usahanya skupnya kecil, oke. Tapi ketika skupnya menjadi besar mungkin kurang oke. Karena apa? Kurang manajemen sumber daya manusianya. Di pengembangan ekonomi kreatif melalui dharma pendidikan dilakukan dengan pengajaran dan pendidikan ini mampu diaplikasikan nyata bagi dunia industri, dalam hal ini dunia ekonomi atau industri yang kreatif. Selanjutnya yang kedua adalah dharma penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, bisa dosen sendiri, bisa mahasiswa sendiri, mahasiswa yang akan menempuh skripsi misalnya, diharapkan yang diaplikasikan di dunia usaha dan dunia industri. Misalnya bagaimana penelitian pengolah sampah. Teknologi pengolah sampahnya sudah dilakukan, tetapi bagaimana manajemen pengelolaan sampahnya? Membangun perubahan perilaku masyarakat, behavior change. Ini perlu dilakukan. Masyarakat itu kalau diberi program, diberi bantuan, itu sregep. Tapi ketika program itu selesai, kemudian juga selesai. Ada apa ini misalnya? Dilakukan penelitian-penelitian. Penelitian yang dihasilkan agar mampu dimanfaatkan, agar mampu diaplikasikan, digunakan untuk dunia usaha dan dunia industri. Kalau untuk teknologi produksi misalnya, itu hal yang mudah. Pak Jalani punya pengalaman, ini bisa dicek oleh rekan-rekan. Penelitian tentang teknologi wortel. Ini ada di puncak gunung Tawangmangu sana di Blumbang. Dulunya wortel yang kecil-kecil untuk makanan kelinci, untuk makanan kambing. Dengan datang dari beberapa perguruan tinggi berkolaborasi maupun lembaga-lembaga penelitian, di sana wortel itu diolah menjadi sari wortel bubuk, dibuat menjadi jus wortel, dibuat menjadi donat wortel dan segala macam, ada 11 macam. Nah, ketika sudah diberi pelatihan dari berbagai lembaga, ada dari perguruan tinggi, dari UGM, dari mana-mana, ternyata masyarakat itu ketika ada pendampingan semangat, ketika tidak ya sak benak dewi, disiplinnya juga tidak ada. Disitulah kemudian Pak Jalani masuk
menjadi pendamping dalam apa? Peningkatan kapasitas. Kapasitas individu ditingkatkan, kapasitas kelompok ditingkatkan, kapasitas lingkungan ditingkatkan. Kalau membangun kapasitas itu adalah membangun perilaku, sehingga tidak bisa satu saat hari ini dikasih, bulan depan belum, tidak bisa. Itu harus berkesinambungan terus, dan akhirnya alhamdulillah bisa berjalan. Nah, penelitian yang dilakukan dalam dunia industri khususnya yang UKM itu ternyata rekan-rekan itu orientasinya hanya orientasi sesaat, hanya kebanyakan orientasi sesaat maupun hanya orientasi jangka pendek. Keberlangsungan sustainability jangka panjang itu kurang diperhatikan. Disinilah pentingnya penelitian sosial dan humaniora. Mereka dalam skill pinter. Saya ini mendampingi ada pelaku seniman begitu ya, membuat kerajinan kreatif dari itu klobot, jadi kulitnya bambu itu ternyata dibuat seni hiasan itu nilainya tinggi. Kemarin ditunjukkan sama saya gambar Pak Jokowi itu katanya ya, karena yang bayar satu setnek laku 10 juta satu, tapi memang itu perlu keahlian tertentu, perlu kreativitas tertentu. Nah, ini juga kita ikutkan pada lomba kreativitas dan inovasi di Kabupaten Karanganyar. Kebetulan saya yang mendampingi karena beliaunya orang seniman, jadi kalau untuk bernarasi buat proposal itu males. Kembali kepada permasalahan rekan-rekan semuanya, bahwa penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi, yang dilakukan oleh dosen maupun oleh mahasiswa, diharapkan penelitian yang mempunyai dampak, baik itu dampak dalam pengembangan usahanya maupun dampak dalam ini menjaga sustainability, menjaga eksistensi dari pelaku usaha industri kreatif. Ini luas sekali dalam penelitian. Dan yang ketiga, dharma ketiga yaitu dharma pengabdian masyarakat, bahwa kegiatan pengabdian yang diarahkan kepada kegiatan tematik, oh ini tema untuk peningkatan skill membatik misalnya, oh ini tema untuk meningkatkan skill mengolah tanaman atau mengolah makanan lokal. Itu diharapkan kalau tematik ini nanti akan fokus. Jadi tidak pengabdian ngombyoworo. Kebetulan saya di Kabupaten Karanganyar juga salah satu tim dalam hal pendampingan. Kalau tematik ini dijalankan ini dulu, bagaimana proses produksi. Setelah proses produksi sudah ahli, bagaimana mengukur packagingnya. Setelah packaging bagaimana kemudian pemasaran yang sistematis, manajemen pemasaran yang didampingi. Itu kalau temanya bertahap, pelaku usahanya akan bisa menangkap dengan baik. Tetapi kalau semuanya diberikan belum sampai pada hasil yang maksimal, tinggal pergi dari tempat yang baru, ya akan kacau. Ini perdebatan yang sangat sengit kemarin dengan tim dari Bapeda. Pokoknya kita menginginkan misalnya KKN itu hanya 2 bulan, ya pokoknya dalam 1 tahun 2 bulan atau itu dibagi semuanya di situ dulu sebelum itu berhasil dengan baik. Bagus sih. Nah, kalau pengabdian diukur dengan kegiatan yang tematik, rasakan di masyarakat akan ada bekasnya. Tapi kalau pengabdian ya hanya formalitas, yang penting ujung-ujung berber ya masyarakat ya hanya ngamjang. Akhirnya terus apatis, alah pol-pole ngono kae kan gitu. Itu terkait dengan pengabdian yang ketiga. Selanjutnya, pengembangan ekonomi kreatif yang kemudian tadi saya sampaikan, peran perguruan tinggi itu mana saja, sektornya apa saja, bidang-bidangnya apa saja. Ini perlu diketahui. Di
Di Indonesia, karena kita hidup di Indonesia, pengembangan ekonomi kreatif itu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Ini sesuai dengan tugas atau fungsi pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada beberapa sektor industri kreatif yang dikembangkan. Ketika 2015 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum terbentuk, pengembangan industri kreatif di Indonesia ditangani oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, di mana ada 14 sektor sesuai dengan Kementerian Perdagangan itu. Judulnya adalah mengembangkan ekonomi kreatif, industri kreatif 2015-2025. 10 tahun. Adapun bidang-bidangnya adalah periklanan. Jelas. Mahasiswa mesti ngerti yang namanya beriklan itu harus berkreasi. Anda lihat di TV, satu produk aja lah. Produk air mineral dalam air minum dalam kemasan. Anda bisa lihat pengembangannya sangat banyak. Anda melihat iklan industri rokok, karena rokok ada aturan tidak boleh iklan rokok ditunjukkan orang yang merokok. Anda bisa melihat kreativitas di iklanan. Kemudian arsitekturnya hampir tidak ada batas juga. Bentuknya begini, seleranya minta begitu. Kemudian ketika selera banyak, sekarang tanahnya terbatas. Bagaimana? Arsitektur harus membangun daya inovasi dan kreasi. Yang selanjutnya adalah pasar seni dan barang antik. Jelas. Ini jelas pakai dengan kreasi, karena yang tidak hanya orang-orang tertentu, tidak semua orang bisa membuat barang-barang seni. Kemudian kerajinan. Ada kerajinan dari kayu, ada kerajinan dari rotan, ada kerajinan dari tempurung dan segala macam. Kemudian desain fashion, video, film, dan fotografi. Jelas ini membutuhkan saya kreatif yang perlu dikembangkan. Permainan interaktif, musik, jelas dari berbagai macam musiknya, ada dangdut, ada jazz, ada musik pop, rock, dan segala macam. Kemudian seni pertunjukan. Seni pertunjukan perlu dikembangkan dan kreatif. Anda bisa melihat, bisa seni pertunjukan musik, bisa pertunjukan drama, bisa seni pertunjukan wayang, dan segala macam. Penerbitan dan percetakan, jelas. Penerbitan dan percetakan perlu kreativitas yang tinggi. Apalagi dengan kemajuan teknologi percetakan, dengan kemajuan teknologi produksi untuk produk-produk percetakan akan banyak sekali. Kemudian layanan komputer dan perangkat lunak sangat cepat sekali. Televisi dan radio, meskipun televisi dan radio sekarang sudah menjadi tidak nomor yang utama, karena sekarang melihat dengan YouTube ini sudah kemana-mana bisa dilihat berita, hiburan, dan segala macam. Kemudian riset dan pengembangan. Riset pengembangan menjadi salah satu sektor industri kreatif yang perlu dikembangkan. Karena apa? Sumber daya di Indonesia itu sangat besar sekali. Sumber daya alam, sumber daya sosial, sumber daya kultural, dan sumber daya yang lain sangat banyak sekali. Betul, ini sudah bicara tentang kearifan lokal, nilai-nilai lokal, sudah tanpa ada batasnya. Itu yang dilakukan pengembangan sektor industri kreatif oleh Kementerian Perdagangan. Kemudian dalam pengembangan selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menambah pengembangan sektor industri kreatif menjadi desain interior dan aplikasi permainan anak.
untuk desain interior ini kan sesuai dengan perkembangan zaman. Anda bisa melihat bagaimana hotel-hotel yang ada di Solo, yang ada di Semarang, yang ada di Bandung, di Jakarta. Desain interior ini perlu dikembangkan sedemikian rupa mengingat kebutuhan tentang pertemuan tentang untuk acara-acara formal banyak sekali. Untuk memuaskan konsumen, untuk memuaskan pelanggan, pengelolaan ataupun pembuatan desain interior ini perlu dikembangkan sedemikian rupa. Sehingga kalau saudara melihat yang sering berkunjung ke hotel-hotel berbintang begitu, bagaimana untuk pertemuannya, bagaimana tempat untuk dinner makannya, bagaimana tempat untuk santainya, semua didesain sedemikian rupa. Yang selanjutnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengembangkan tentang aplikasi permainan anak. Ini dalam rangka untuk membaca tren perkembangan yang ada di masyarakat. Anda bisa lihat sekarang anak-anak kecil nangis, mendiamkannya, tidak perlu pakai jajanan, es krim atau kasih HP selesai. Nih lihat ini selesai. Di mana-mana kebutuhan tentang aplikasi permainan anak ini demand-nya, permintaannya sangat tinggi. Anda bisa melihat penduduk Indonesia berapa. Kalau saya melihat terkadang tidak hanya anak-anak saja yang memainkan game, gambar coret, gambar kartun, ternyata juga orang-orang anak-anak tua juga pada main seperti itu. Ya, dua sektor ini yaitu sektor desain interior dan aplikasi permainan anak menjadi salah satu dari sekian sektor industri kreatif yang perlu dikembangkan di Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah. Baik rekan-rekan, ketika saya beri waktu, monggo kalau ada yang bertanya, monggo. Silakan, monggo, ada enggak yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan sedikit nggih. Pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu bagaimana toh? Dari 16 subsektor industri kreatif yang dikembangkan di Indonesia, bisa dipilih ya, ada iklan sampai pada aplikasi komputer. Nah, itu semua dari ke-16 subsektor itu perguruan tinggi dapat masuk di situ. Tidak harus 1 sampai 16, tapi mungkin dari sekian banyak itu udahlah perguruan tinggi di Indonesia sangat bisa masuk di sektor 16 tersebut. Tujuannya apa? Kolaborasi saling menguntungkan. Perguruan tinggi sesuai dengan kewajibannya dengan Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan amanah MBKM berkewajiban untuk berperan di masyarakat. Nah, sekarang bagaimana peran perguruan tinggi di dalam pengembangan ekonomi kreatif tersebut? Tadi Pak Jailani depan sudah menyampaikan bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa kolaborasi. Nah, pengembangan ekonomi kreatif dilakukan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan melalui yang pertama pimpinan maupun pengelola perguruan tinggi. Pimpinnya punya komitmen. Biasanya pengalaman Pak Jailani kalau ada kerjasama itu yang tanda tangan MOU pimpinannya. Setelah terjadi MOU, MOA, nanti kerjasama sudah teknis, baru dosen yang bersangkutan. Pengembangan ekonomi kreatif dilakukan juga oleh dosen atau tenaga pengajar. Ini jelas. Dosen punya kewajiban tridharma tadi, pengajaran, pengabdian maupun penelitian. Bagaimana dosen itu diarahkan untuk kegiatan tridharma itu dengan masyarakat yang real, tidak masyarakat yang ngambang.
Begitu juga dapat dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa mau membuat skripsi ke perusahaan, ke dunia industri. Nah, bagaimana peran mahasiswa ini antara membuat skripsi, tema yang akan dicapai, akan jadi tulis, dengan objek di perusahaan itu bisa klop. Karena hakikatnya skripsi adalah mencari problem solving, permasalahan yang ada di perusahaan atau di dunia industri. Yang jadi masalah apa? Dianalisis dengan hipotesa akademis dari mahasiswa, dengan perhitungan-perhitungan statistik, akan ada solusi. Justru sebetulnya skripsi itu adalah mencari solusi dari gap yang ada, terjadi persoalan. Persoalan itu bukan berarti masalah, agar ada solusinya. Dan yang terakhir dapat dilakukan dengan kolaborasi mahasiswa dan dosen. Ini sering dilakukan Pak Jelani kalau melakukan penelitian, biasanya juga mengajak mahasiswa meskipun hanya berlokasi objek, kemudian dalam mengolah data hasil survei, atau mungkin menjadi teman pendamping dalam pemaparan dengan tim teknis. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan untuk kali ini. Kita bicara tentang peran perguruan tinggi dalam pengembangan industri kreatif. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa perguruan tinggi dengan tridharma perguruan tinggi itu mempunyai kewajiban. MBKM, amanah MBKM sangat berkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, peran perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif paralel, sejalan dengan undang-undang tentang perguruan tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 maupun MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan demikian tidak ada kata lain bahwa peran perguruan tinggi terhadap pengembangan industri kreatif sangat dibutuhkan dan terjadi kolaborasi yang saling menguntungkan. Karena apa? Perguruan tinggi berkewajiban untuk meningkatkan peran tridharmanya. Perguruan tinggi juga berkewajiban melaporkan terkait dengan akreditasi kegiatan institusi perguruan tingginya, dan kegiatan pengabdian ini, penelitian ini, pengajaran ini sangat mendukung untuk peningkatan akreditasi perguruan tinggi. Demikian rekan-rekanku mahasiswa semuanya, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kami akhiri, silakan kami beri waktu lagi untuk rekan-rekan yang mau bertanya. Monggo, kami beri waktu. Silakan. Ada enggak? Kalau tidak ada, ini setiap materi pokok bahasan yang kami sampaikan saya berikan evaluasi dan bahan diskusi, di mana evaluasi ini untuk mengukur kemampuan saudara dalam menyerap materi yang kami sampaikan, dan juga untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Tidak harus dikumpulkan ya, apabila ada permasalahan, apabila ada kendala, bisa langsung hubungi Pak Jelani. Baik rekan-rekanku semuanya, saya pikir cukup untuk pembahasan pada kali ini. Sebelum kami akhiri, kami beri waktu lagi, seandainya ada yang mau bertanya, monggo kami beri waktu. Tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kami ucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan kebersamaan dari rekan-rekanku semuanya. Tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya.
Akhir kata kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.